Tanya apa? Saya belok. Soalnya gini, kalau selalu nurutin arus, kalau ada orang berak atau apa, kita nuruti arus, kita nanti nabrak air. Nah, disitulah hidup itu harus seperti air mengalir, tapi harus Hari ini Terminal Mendut akan mewawancarai seorang sampean ki opo? Kok ngaku kaya ngono? tukang batu. Tukang batu. Tukang batu itu kalau melihat hidup seperti apa, Pak Tamam? Oh iya, ini belum saya perkenalkan, ini Pak Tamam. Tenaganya seperti Samson. Gimana Pak Tamam? Yang bertanya Samsuri. Yang bertanya Samsuri. Gimana? Tanya apa? Takon opo, racelelean. Terus Hidup dalam cara pandang tukang batu seperti apa? pertanyaannya, hidup Ya, cara pandang tukang batu. ya. Kalau saya gini, nyikapi hidup sebagai tukang batu, itu ibarat saya air. Tukang batu air. Air yang mengalir, mengikuti arus. Tapi nggak selalu ngikutin arus. Anda mengikuti Ada arus. kalanya saya belok. Soalnya gini, kalau selalu nurutin arus, kalau ada orang berak atau apa, kita nuruti arus, kita nanti nabrak air. Nah, disitulah hidup itu harus seperti air mengalir, tapi harus bisa membelokkan. Kadang kalanya kita belok, kalau ada orang ngising, kita belok. Kan kalau kita ngikutin terus, kita nanti nabrak tai, kita akan bau. Gitu kalau prinsip saya, hidup sebagai tukang batu mengalir kayak air, tapi harus bisa membelokkan. Di ngene. Belok-belok. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Seperti nyetir sepeda motor. Nyetir sepeda motor itu beloknya 2 kali, kanan dan kiri, ya kan? Selama hidup berapa kali belok-belok? 2 kali, 2 kali. kanan sama kiri. Itu sama istri juga gitu. Iya, Tidak harus lurus, tidak harus lurus, harus belok-belok. harus belok. Contohnya belok. Belok apa? Kok sama istri kok belok-belok gitu? Beloknya maksudnya belok sama istri itu belok soal apa? Kalau Pertanyaan lurus- yang jelas dong. Kalau lurus itu laki-laki setia. Oh, kalau belok, Kalau belok oh setia tapi maksudnya gitu. ya Kalau saya jujur ya, sebagai laki-laki tipe setia, tipe setia. tipe Oke. setia sama istri. Tapi kalau di luar ada, saya makan. Tenanan lho iki. Tenanan. Mlebu YouTube lho. Kalau istri nonton gimana? Nggak apa-apa. Kan paling cuman kerah, gelut. Tapi kan wis enak. Iya. Nggak apa-apa gelut ning wis enak. Tapi kalau di rumah tetap lurus. Bengkok. Bengkok. Nggak bisa lurus, tetap bengkok. Ke kanan. Dan ke kiri. Enggak, ke kanan doang. Bengkoknya. Bengkok ke kanan tuh contohnya kayak apa Pak Tamam? Opo sing ngomong iki bengkok. Bengkok, nek lurus ki lurus. Nek bengkok ke kanan, itu jurusannya kemana? Nah, bengkok ke kanan itu jurusan yang baik-baik.
Nek iku lurus. Oh, kuwi lurus. Oh. Bengkok. Oh, belok. Bengkok apa belok? Belok. Oh, belok. Kalau belok itu ke kanan itu jalan mulia. Jalan mulia. Kalau ke kiri juga mulia. Soalnya kalau nggak ada kanan, nggak ada kiri. Kanan sama kiri itu mulia semua. Lebih mulia mana yang kanan sama yang kiri? Sama. Saling membutuhkan. Aku podo, lurus juga mulia. Mulia, semua mulia. Semua agama juga mulia kok. Oh, semua agama mulia. Yang tidak mulia? Yang tidak mulia diriku. Benar. Tapi saya buat mulia sendiri tanpa ada orang lain tahu. Jadi mulia itu tidak perlu nampakkan. Nampakkan. Sendiri aja mulia kok. Jadi kalau mulia di mana? Biar nggak nampak orang. Nampak orang mulia itu? Ya. Kita senang, tapi jangan dipamerkan. Senang-senangnya di mana kalau biar nggak kelihatan orang? Di rumah sama istri. Nah, itu gimana? Masa nggak tahu? Ya nggak tahu, wong saya belum punya istri kok. Ajar dong. Ajar itu belajar. Tapi orang mungkin seumuran sampean kok ora ngerti. Ya kalau bahagia di rumah kan nggak tahu, wong belum punya istri. Ayo. Saya punyanya guling. Bantal. Golek. Cari. Nah, itu di luar rumah. Ada harus sekarang golek yang mirip itu buat senang-senang di rumah. Oh, bisa diajak di rumah. COD. COD sosmed ada. Itu diantar sampai rumah. Itu Pak Tamam juga pernah? Enggak. Kok tahu? Mahal. Ya tahu so, pengalaman internet. Oke, mantap. Kalau kerja yang lurus itu seperti apa? Kerja yang lurus itu ya kita kerja manut aturan. Ya. Pertama ya. Ya. Kedua ya kita jujur. Jujur. Nah, kalau ada orangnya. Kalau kadang-kala nggak ada orangnya ya kita nggak malas-malas gitu kan. Itu termasuk lurus? Itu termasuk lurus. Soalnya nggak konangan. Kalau konangan itu ya bahaya, bisa didenda, jamnya naik. Jamnya naik itu maksudnya gimana? Ya masa kau nggak tahu, maksudnya gini, kita kan sejenis, kalau nggak jujur itu sejenis hutang. Kita diberi tanggung jawab. Ya. Kita diberi gaji, ya kan? Ya. Ibaratnya gini, satu hari dari jam 8 pagi sampai jam 5, ya kan? Berarti ya kan kita harus kerjanya 8, 9, 10, 11, 12, istirahat 1 jam, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam. 10 jam. Kira-kira 10 jam lah kita. Sebenarnya kita digaji 100 apa 150, kan kita wajib melaksanakan kerjaan 10 jam. 10 jam. Nah, itu kalau orang jujur. Ya. 10 jam itu harus kerja. Itu orang jujur. Kan ada kalanya orang itu ya badan kadang capek ya kan, kadang lemes, habis 12-an tuh apa, makan siang awan ya kan, badan lemes ngantuk ya kan, ya. kadang kala kita tidur ya kan, ya. 12-an sampai jam 2 atau jam setengah 2 ya. kan, itu kita harus mengembalikan waktu yang kita makan. Waktu yang kita makan. Pak Tamam bisa makan waktu? Bisa. Makanya kayak ini enggak? Kayak makan nasi ya? Enggak. Gimana makan waktu? Makanya pakai pikiran sama khayalan.
Gimana? Bisa kayak kita makan nasi nggak bisa. Kita cuma bisa merasakan dari perasaan dan pikiran. Harus merem kayak gitu. Udah mendelik ora apa-apa. Coba acting makan waktu. Acting makan waktu. Ya, Gini. Kita sudah makan waktu. ya. Seharusnya 10 jam. Kita Cuma kerja 8 cuma jam. kerja 9 jam, jangan banyak-banyak, 9 jam. 1 jam ini mana-mana. Ya. 1 jam kita gini. Kita perasaan itu pasti serba salah. Serba salah. Ada di rasa pikiran, di perasaan itu merasa ingin mengganti Mengganti waktu yang dimakan. Itu gimana caranya? Nah, itu kalau sudah dimakan itu kan masuk perut. Mm-mm. Nah, terus caranya mengganti gimana? Dikeluarkan lagi. Kan saya sudah bilang tadi, makannya nggak seperti makan nasi kok masuk perut, masuk ke dalam pikiran jiwa kita dan anak-anak. Cara memuntahkannya gimana untuk mengganti? Untuk mengganti, ya kita beri waktu lebih. Oh, beri waktu lebih. Beri waktu lebih. Gini contoh ya, contoh sederhana. Kita makan 1 jam. 1 jam. Kita harusnya istirahat selesai kerja 5 jam 5. Iya kan? Ya. Ya kita harus sampai jam 6. Sampai jam 6. Itu kalau mau jujur. Ya. Tapi kalau mau agak nggak jujur, kita 3:30 sudah pulang. Oh ya. Oke. Ya, Itu gajinya dipotong enggak? Honornya? setahu saya, pengalaman seumur hidup, Ya. bukan nggak kerja, nggak pernah ada yang Mending ganti waktu apa honornya dipotong? mending ganti waktu tapi tambah honor. Iya, nggak apa-apa. Oke. Saya ingin kalau kita ganti potong, kita nanti kebutuhan kurang. Oh ya. Soalnya Dimarah istri kalau kebutuhan enggak kurang ya. gitu, enggak masalah itu. Kebutuhan orang kan udah ada, rinci-rinciannya udah ada. Nah, saya kerja segini sehari, gaji segini, kan buat ini kan cukup. Ya. Nah, kalau dipotong nanti nggak cukup. Kan kita satu-satunya jalan korban tenaga aja. Korban Nah, tenaga. tenaga aja turah-turah, kenapa nggak buat korban? Pak Tamam tuh tenaganya Ya. besar ya. Ya enggak besar. Cuma keinginan. Oh itu ototnya itu coba. Otot itu enggak jamin orang besar, kuat enggak. Kalau ngangkat batu, Ya kalau batu, wah, batu kerikil, batu ake, batu ake. manusia yang besar, wah. Kalau batu kali, Kan itu kan gini ya, saya jelaskan ya, oke. biar nggak salah paham. Ya, Kekuatan manusia itu aslinya dari pikiran. dari pikiran. Wah, ini Satu kalau dari pikiran. serius ini spiritual. Ya. Kalau pikiran kita lagi suntuk, banyak masalah, itu orang nggak bakal kuat. Kalau kita senang, happy, kita kuat. Sama, jalanin hidup juga gitu. Kerja juga gitu. Harus senang. Harus senang dulu, baru kita kuat. Susah mana kuat. Kita ibaratnya gini, saya makannya 1 piring gitu. Oh, 1 piringnya muntuk ora kaya wong awam, muntuk. muntuk itu seberapa? Segini. Muntuk ya segini ya muntuk. Iku kalau dikurangin kan tenaga saya kurang. Oh, kurang ya. Sama butuh kehidupan juga gitu. Sebisa mungkin kita nambahin, bukan mengurangi. Jadi makan harus banyak. Makan harus banyak. Nah, kalau ada rezeki lebih, kita sebagian buat senang-senang. Buat senang-senang itu senang-senangnya sama siapa? Senang-senang bukan sama siapa. Senang-senang itu kan karakter sendiri-sendiri. Oh ya, kalau senang menurut Pak Tamam itu Menurut kayak saya apa? senang kayak bijik temboknya, nek panjen seneng ya seneng toh. Oke. Senengnya bukan berarti kita kemewahan, kita duluan, cuma menjanda, menjindi.
Bukan itu. Bukan itu. Senang itu masing-masing. Jadi kita walaupun itu susah berat, kalau kita senang ya senang. Jalaninnya senang. Bukan berarti senang itu kita hura-hura, ya kan? Ya. Hura-hura, royal, foya-foya, makan enak. Senang itu ada beberapa macam. Menurut Diri sendiri. diri sendiri kita. Kita senangnya makan nasi sama ayam gitu, Ya. ibaratnya gitu. Ya kan? Terus kita gini. Kita nyengkowe ngeluhi. Ya. Nambahi kita makannya sama iwak sapi, iwak wedhus. Itu nanti lebah. Habis itu pasti susah. Kok susah? Iya. Aku kan Senang kan makan aja. lebih enak. Enak. Nanti lebar habis makan. Nah, duit kita nggak sampai seminggu. Nah, kalau dibayari. Hah? Dibayari? Yo gelem. Nek dibayari. Nek Jadi nggak jadi susah. ya susah tetepe. Susah esuk nek arek mbayari meneh. Mosok entes nukokke sego sapi, sego ayam. Mosok aku isane sego pitik. Ya ora penak to. Oh. Jadi ya setara selevel gitu. Cara ibarat derajat. Ya. Derajat kemampuan kita, ya kan? Ya. Kemampuan kita makan sama singkong, Ya. sama tempe ya sama tempe, nggak usah sama gulai atau tongseng atau apa itu namanya hamburger, pangsiten apa. Cita-cita juga gitu ya. Cita-cita juga gitu. Kalau Bertahap. ya, kalau dulu cita-citanya Pak Tamam. Cita-citanya saya Ya. jadi orang enak, Ya. ya kan? Jadi orang enak tapi harus usaha sendiri. Harus usaha sendiri. Usaha sendiri. Tapi kenyataannya Itu enak dengan usaha sendiri itu kalau misalkan profesi itu jadi apa? kalau profesi saya nggak ada cita-cita. Nggak ada cita-cita. Nah, yang penting cita-citanya ya saya hidup bisa cari makan, bisa cari uang, bisa menghidupi anak istri. Ibaratnya kalau soalnya gini, dulu cita-cita saya gini, hidup enak, usaha lancar, tapi kenyataannya sebelum itu terjadi Ya. itu udah ada jodoh. Jodoh itu kan kita nggak tahu. Oh, jodoh tuh nggak tahu. Jodoh seperti ketemu istri ya. Ya. Kan aslinya itu saya belum umur, maksudnya belum umur, belum dewasa. Nikah umur berapa, Pak? 20 20 tahun. 20 tahun tuh aslinya kalau orang itu kan lagi asiknya ibaratnya jalan dolan apa seneng lah, Ya. nggak mikir apa itu kebutuhan. Kebutuhan hidup Tapi ya. kenyataannya kenyataannya udah sampai takdir. Ya kan? Takdir harus menikah. Nah, takdir harus menikah. Itu nggak Harus bisa berjalan. diundur. Ya itu takdir kok. Takdir itu nggak bisa. Yang bisa dibuat undur, dibuat yang itu nasib. Nasib Oh, bisa. nasib. Kita nasib bisa dirubah. Kalau takdir nggak bisa. Nggak bisa. Takdir tuh nggak bisa. Nggak bisa dirubah. Nggak bisa takdir. Apa aja, Pak? Takdir apa aja? Takdir itu nikah, Nikah, mati. mati. Itu takdir. Itu nggak bisa. Kamu ibaratnya gini, kamu mau dicabut nyawa, Ya. ya kan? Nanti jam 8, Kusik. kamu bentar, jam 10, nggak bisa. Tapi kalau nikah kan bisa, Pak. Hah? Kalau nikah ditunda itu toh. Nikah itu sama dengan ibaratnya, kalau nikah bisa, Ya. yang nggak bisa jodoh. Jodoh. Nggak ketemu jodoh mati itu nggak bisa. Wah, ketemu jodohnya itu kayak apa, Pak Tamam dulu? Ibaratnya gini, kalau takdir sudah ketemu itu kita kayak ada yang ibaratnya ngakoke ibaratnya giring, ayo rono, ayo ketemu kai. Dulu pernah digiring kemana, Pak Tamam? Ketemu istri. Itu istilah, bro. Iya. Istilah ibaratnya itu kalau sudah ketemu jodoh takdir itu kayak kita sudah dibimbing itu harus lewat jalan itu, harus melewati itu,
harus melewati itu. Harus ngerayu begini gitu ya. Nggak perlu ngelayu, kan sudah jodoh. Oh, kalau Takdir itu kita sudah ada, sudah diberi. Ibaratnya gini, kamu ngasih saya uang apa rokok, udah nggak ada basa-basi, itu jodohmu gitu. langsung kayak Nggak ada kata basa-basi atau apa aja, ibaratnya pengenyangan atau kita apa namanya. kalau dulu pacar ada berapa, Pak? Kalau pacar Sebelum punya istri. sebelum punya istri saya pacar ada 3. Ada 3. Ada 3. Tapi itu soal itu kan nggak jodoh ya, pacar ya. Pacar tuh nggak jodoh berarti ya. Yang satu itu hubungan 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan saya tinggal. Itu waktu pacaran Pak Tamam baru kerja apa waktu itu? Saya dari lulus SD. Kan saya kan nggak nerusin sekolah. Oh ya, Sekolahnya sampai SD doang. sampai SD tok. Soalnya gini, terus terang ya, orang tua saya kan orang tua yang tidak mampu, Ya. cuma buruh tani gitu. Ya. Kan kalau saya dari dulu dari sekolah SD itu saya sudah punya apa nih, hati apa malas asih gitu sama Ya. orang tua kan. Daripada saya memaksakan diri sekolah terus, nanti keluarga saya kan adik kakak banyak, ada 11 orang. Ya. Ada 11 orang saudara. Itu kalau saya lihat sendiri tuh, ibu saya kalau pagi jam 3 itu sudah itu ngecrok jagung. Ngecrok jagung, ya. Pakai itu lumbung apa? Lumpang sama Lumpang. Itu sambil gendong adik saya atau adik saya ya. Adik saya sini ada satu, pinggir ada, sama netein gitu sama itu. Soalnya saya lihat itu langsung saya berpikir gini, Nggak usah nangis Pak Tamam. mau makan aja kan ibaratnya susah, anaknya banyak orang tua saya mikir gini, saya itu anak ke-6 loh. Anak ke-6. Anak ke-6, tapi saya udah bisa berpikir gini, gimana rasanya. Soalnya gini, bapak saya kan punya penyakit asma. Orang Jadi penyakit berpikir asma itu untuk kan nggak kuat kerja ya. Ya. Nggak kuat kerja. Terus yang nguatin keluarga saya itu ibu saya. Jadi tulang punggungnya Tulang punggung ibu saya. ya. Dulu Ya. waktu saya SD. Lulus SD. Terus saya kalau mau sekolah itu saya bawa kayu. Bawa kayu. Bawa Ya. kayu, saya jual, saya buat sangu sekolah, buat jajan. Dari kecil saya, kalau nanti habis sekolah pulang kan belum matang, belum ada makanan gitu. Belum ada lauk. Jam belum 12 itu belum ada nasi, belum ada. Ya. Itu kan kita prihatin ya. Gimana bisanya cara kita berarti nggak lapar, Ya. kita kenyang. Nah, inisiatif kan kalau saya kan orang desa, Ya. orang pegunungan, Ya. orang pinggiran pegunungan. Itu inisiatif saya gini, saya ambil arit atau Sabit. atau bendung Ya. atau pedang, saya lari ke gunung atau ke Tegal atau Hutan. hutan itu. Ya. Itu nanti kan di alam hutan tetap ada makanan, enggak apa mesti beri buah-buah liar Ya. seperti kelapa kan ada. Oh, kalau di Seperti- hutan ada banyak ini ya. Seperti singkong ya kan ada. Nah, bisa kenyangnya itu. Jadi nyari sendiri tuh. nyari sendiri sebelum di rumah itu ada nasi. Kalau kita kan gini, nasi ibaratnya masih seumuran 10 sampai
12 tahun, itu ya. kan kita harusnya kan cukup makan ya kan. Ya, harus Buat banyak apa, makan. buat pertumbuhan, Ya, buat kita mikir, buat kita sekolah. kecerdasan ya. Kecerdasan. Kurang makan tetap nggak cerdas ya, kurang mikir kan. Ya solusinya gitu. Ibaratnya kita carilah sebelum ada nasi kita cari sendiri, walaupun itu entah apa, singkong kah, kelapa muda kah apa kan bisa mengganjal perut dulu. Itu setelah jam 12 malam ya. 12 siang. Habis sekolah. Itu dari umur berapa, Pak? Saya itu kalau nggak salah umur berapa ya? Saya prihatin gitu tuh kelas 3 SD. Sejak kelas 3 SD sampai saya lulus SD itu langsung merantau ke Jakarta. langsung merantau. Langsung merantau. Soalnya gini, Waktu itu jadi apa, Pak? jadi kuli. Jadi kuli Bangunan. kuli bangunan. Kenek. Apa itu? Laden tukang, ya Laden laden tukang. Belum bisa itu. Saya belum bisa caranya gimana. Suruh ngaten itu, suruh ngambil apa-apa, benda apa, barang apa saya belum ngerti itu. Disuruh apa ya belum ngerti, saya ngawur aja. Tapi saya tekad. Ya, Soalnya tekad ingin mandiri gitu. ya. Nah, sehabis gitu saya merantau ke Jakarta itu kan di sana gini. Saya berkepikiran rumah. Iya ya. Kalau di rumah makan aja susah. Ya, Nah, kalau merantau di Jakarta sini makan aja di warung diladenin. ya. Kita tinggal 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 bayar. udah ada yang bayarin dulu. Oh, udah ada yang bayarin. Ibaratnya nanti bayarnya juragannya, bosnya itu setiap malam minggu itu sudah dibayarin. Kita cuman bilang aja makan sama ini. Oh iya. Itu sudah. Nanti kan malam minggunya kita pas gajian dipotong makan. Oh, kalau waktu itu dulu enggak. gajian berapa, Pak? Setahu saya, seingat saya, Ya. itu waktu pertama kali saya kerja jadi apa? Jadi kuli itu, jadi laden tukang 17.000. 17.000. 17.000. Kan lumayan 17.000. Tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun 9 kok 9 ya? 9495 lah. 9495 itu 9495 gajian 17.000 tiap hari tiap hari. Sabtu. Jadi bayarannya seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu cukup untuk Kalau kan 17.000 itu kalau di merantau di Jakarta waktu itu cukup untuk Sisa, makan, masih sisa. untuk makan 3 kali cukup ya. Masih sisa. Terus nanti tinggalnya di sana ngekos apa? Enggak, di sana kan gini buat proyek besar itu loh, proyek Ya. besar. Membangun gedung-gedung. Gedung-gedung yang tinggi itu. Itu kan sudah dikasih bedeng. Bedeng itu apa? Bedeng itu ibaratnya istilah itu tempat sementara untuk tidur. Seperti kita mendirikan kayak tenda gitu. Oh, itu tidurnya di bedeng. di bedeng itu ya. Itu istilahnya tempat Barak, sementara untuk kayak. hidup untuk tidur sebelum proyeknya jadi gitu. Ya. Daripada ngontrak kan, yang buat ngontrak buat bedeng aja. Bedeng itu paling buatnya pakai itu apa, kayu itu. Ya, pakai Nanti kayu. pagernya triplek, Ya. nanti atapnya paling seng. Udah, Terus tidurnya tidurnya ya alasnya triplek aja. alasnya triplek. Triplek nanti Enggak kalau pakai bantal. bantal ya tas kita sendiri. Tasnya sendiri. Tas kita sendiri buat bantal. Pakaian kita taruh ke tas ya. Ya. Nah, itu buat bantal. Itu udah enak banget, bro. Daripada di rumah dulu kalau saya tuh. Ya. Udah.